Hello wise people, saya Vian. Ini adalah kisah mengenai hubungan emosional saya dengan beberapa mantan HP yang pernah menemani saya dalam berkarir selama beberapa tahun terakhir. Seperti kita tahu, memilih sebuah HP atau daily driver itu sebenarnya mirip dengan memilih sebuah long-term partnership. Lebay, nggak juga. Buktinya kalau kita salah pilih, ujung-ujungnya kita nggak bakalan tahan lama juga dan bakalan menjalani short-term relationship kan? Bahkan kadang ada yang jadi toxic relationship, sebelum akhirnya lagi-lagi kita pilih calon lainnya lagi. Apalagi kalian tahu sendiri, kondisi yang ada di market belakangan ini kayak gimana. Sekarang ini makin banyak banget pilihannya di luar sana, menggiurkan semua lagi. Ada yang cakep banget, pinter banget, dan banyak banget fiturnya, tapi rada kurang nyambung di hati. Ada yang punya banyak fitur, nggak jual mahal, tapi kurang cakep dan kurang angkat gengsi. Bahkan ada juga yang sok-sokan jual mahal banget, padahal body dan fiturnya biasa-biasa aja. Sampai sini pasti ada yang mikir, banyak bacot lu bang, kalau ada duit semuanya jelas pilih yang paling mahal lah. Well, selalu ada aja orang yang bakal komentar kayak gini. Makanya saya jelasin kalau ini bukan video review atau rekomendasi HP, tapi cuma sebuah curahan hati yang jujur aja dari perjalanan saya dalam memilih HP. Sampai sini deal dulu ya. Lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015 sampai 2016, saya pernah menjalin hubungan dengan BlackBerry Passport. Tapi hubungan kita nggak berjalan terlalu mulus setelah jalan hampir setahun. Karena dia punya masa lalu yang kompleks, semacam DOD alias berkepribadian ganda. Nggak jelas gitu. OS Android bukan, OS BlackBerry juga bukan. Jadinya ribet banget pas itu sering crash. Satu-satunya alasan saya pilih dia ya karena keunikannya aja, beda dari yang lain. Tapi nyatanya hubungan berdasarkan fisik aja terbukti nggak berhasil bro. Produktivitas saya malah jadi terganggu meskipun kelihatan keren buat ditenteng. Akhirnya pada awal tahun 2017, saya memilih iPhone 7. Meskipun perawakannya mungil dan mudah lelah, tapi dialah yang merubah mindset saya arti dari sebuah hubungan yang mutualisme. Stabil banget. Mau dipakai manuver buat apapun seharian, moodnya tetap aja sama. Nggak pernah bad mood dan crash. Sangat mendukung produktivitas deh intinya kalau sama dia. Cuma yang bikin gak enak dia ini terlalu picky aja. Terlalu selektif dalam memilih lingkungan dan ekosistem. Eksklusif banget. Jadi dalam hal ini rada bikin ribet. Kitanya yang mesti adaptasi sama kemauan dia dan bukannya sebaliknya. Tapi karena simple dan gak pernah bawel, semua kekurangannya bisa saya toleransi. Bahkan relationship udah berjalan selama 2 tahun. Mulai dari awal 2017 sampai awal 2019. Hingga akhirnya terjadilah sebuah accidental event, sebuah perselingkuhan yang terjadi di luar rencana. Gara-gara cinta lokasi pas urusan kerjaan pada tanggal 6 Maret 2019, yaitu pada saat Samsung Galaxy Unpacked event. Siapa sangka yang awalnya cuma mau ngeliput launching Samsung S10 series, malah dapat grand prize Samsung S10 Plus di event itu. Akhirnya sejak hari itu, saya mulai menduakan iPhone 7. Siapa yang bisa nyangkal, kalau saat itu S10 Plus punya bodi yang lebih gede, lebih cakep, dan endurance-nya lebih lama pula. Apalagi fotografinya jagoan. Terlalu banyak aktivitas yang kita lewati bersama dengan banyaknya fitur-fitur baru yang ditawarkan sama S10 Plus saat itu. Sampai akhirnya, iPhone 7 pun mulai tersingkirkan sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari tidak pernah tersentuh lagi. Tapi setelah jalan sekitar 2 bulanan, semua euforia sesaat yang saya habiskan bersama Samsung S10 Plus mulai memudar. Sama kayak hubungan cinta mula-mula di awal sebuah hubungan. Ketika semua fitur sudah saya coba, di ujung hari saya mulai merindukan iPhone 7 saya lagi. Body S10 Plus cakep yang awalnya saya lihat sebagai suatu kelebihan, lama-kelamaan saya tidak merasa nyaman dengan body display roundednya yang bikin nggak sengaja sering kepencet, karena nggak biasa juga kali. Layar Super AMOLED yang pada awalnya terasa sangat vivid dan penuh warna, lama-lama jadi terlihat terlalu kontras. Ketika saya udah terbiasa hidup bertahun-tahun dengan layar Retina display yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata justru paling nyaman dipandang berlama-lama. Dan yang paling berasa, kecocokan saya sama experience UI dan simple gesture yang ada di iOS bener-bener sudah terlanjur nyaman dan sulit buat digantikan dengan yang lainnya. Meskipun semua fitur fotografinya bisa dibilang kalah jauh, tapi lucunya saya nggak ngerasa kehilangan. Karena dari sekian banyak fitur yang ditawarkan, kebutuhan saya kebetulan cukup terpuaskan hanya di mode standarnya aja. Nggak butuh gimmick macem-macem. Sekali lagi karena saya suka simplicity. Ibaratnya, meskipun iPhone 7 waktu itu nggak banyak fitur yang macam-macam, tapi semua yang dia kasih itulah yang memang sebenarnya saya butuhin. Nothing more, nothing less. Everything just feels right.
Akhirnya hubungan saya dengan S10 Plus kandas dalam waktu 2 bulan saja. Dan saya kembali lagi pada iPhone 7 yang sudah ditinggalkan selama 2 bulan. I know you're not the best one, but so far, you complete me. Tidak terasa waktu berjalan. Sejak awal 2017 sampai sekitar akhir 2019, hampir 2,5 tahun iPhone 7 dengan setia menemani saya. Tidak ada banyak masalah yang berarti selama periode waktu itu selain putus sambung 1 kali selama 2 bulan gara-gara S10 Plus. Akhirnya pada bulan September 2019, ketika update dari iOS 13 mulai diluncurkan, beberapa masalah mulai timbul. Endurance daya jadi terasa semakin loyo. Yang awalnya masih mungkin untuk bertahan hampir sehari, akhirnya mulai menyerah ketika senja mulai muncul. Kapasitas memori yang sudah tidak mumpuni lagi. Meskipun saya udah berusaha yang terbaik dengan berlangganan iCloud sebesar 200 GB, tapi tetap aja pada akhirnya iPhone 7 mulai tidak berdaya dengan semakin banyaknya gempuran requirement spesifikasi aplikasi yang semakin tinggi. Ditambah semakin padatnya kesibukan saya di sosial media dan berbagai platform baru. Meskipun saya mencoba untuk tetap setia dengan berbagai cara, di penghujung 2019, iPhone 7 sudah semakin tidak mampu lagi mengimbangi produktivitas dan tuntutan saya yang semakin tinggi. Lambat laun antusiasme saya pun mulai memudar. Di titik ini, iPhone 7, kayaknya kamu sudah nggak bisa lagi ngimbangi semua aktivitas dan visi-visiku. Hingga akhirnya, Huawei Mate 30 Pro muncul di bulan November 2019 lalu. Seperti yang kalian tahu, bagi saya nama Huawei bukan lagi sesuatu yang baru. Sejak tahun 2018 saya membuat episode video gara-gara Huawei mulai dari part 1 sampai 4. Kekaguman saya terhadap nama ini terus tumbuh. Actually, I have a crush on you for so long. Jadi ketika nama Mate 30 Pro merajai DxO Mark sebagai kamera terbaik saat itu, bahkan tidak adanya Google Mobile Service sekalipun tidak menggoyahkan tekad saya untuk memiliki Mate 30 Pro saat itu. Tanpa Google Service, ibaratnya, meskipun dunia ini tidak mendukung hubungan kita, tapi saya tetap mau lanjutin hubungan terlarang ini. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat seberapa cantiknya Mate 30 Pro ini. Coba lihat seberapa seksinya bodi yang berkilau dan displaynya yang begitu rounded setengah mati. Setahu saya hanya Mate 30 Pro satu-satunya yang berani memamerkan bodi serounded ini. Tepat pada awal Desember 2019, secara official saya sudah bersama dengan Huawei Mate 30 Pro. Keindahan bodinya membuat saya jatuh hati setiap kali saya memandangnya. Kemampuan fotografinya absolutely the best. Dan yang paling bikin saya lebih kagum lagi karena fitur super slow-mo video recordernya yang bisa meng-capture sampai 7680 fps. Belum lagi endurance-nya yang bisa bertahan lebih dari seharian. Dan yang paling bikin kagum lagi, nggak butuh waktu lama baginya memulihkan diri. Hanya perlu waktu di bawah sejam untuk kembali siap bertempur lagi. Mate 30 Pro saat itu ibarat seorang asisten wanita yang sangat cantik namun powerful dan sangat produktif. Di momen ini, iPhone 7 sudah terlalu jauh saya lupakan. Bahkan selama beberapa bulan awal, saya bahkan tidak ingat di mana terakhir kali saya melihatnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, lagi-lagi rasa yang sama dengan Samsung S10 Plus mulai kembali saya rasakan. Sebuah euforia sesaat yang begitu manis. Itu karena endorfin dan dopamin dalam otak kita mengalir deras berkat antusiasme kita pada sebuah objek baru yang begitu menarik, yang membuat kita sedikit melupakan realita yang ada, dan hanya berfokus pada hal-hal baik saja. Setelah euforia memiliki sesuatu yang baru tadi lambat laun mulai menghilang antusiasmenya, logika mulai kembali mengambil alih. Meskipun saya sudah mengupayakan instalasi GMS secara mandiri, sayangnya Mate 30 Pro tidak mengizinkan saya untuk nonton Netflix, karena terbatasnya dukungan support pada saat itu. Padahal Netflix adalah salah satu pelarian terbesar saya di luar aktivitas kerja yang menuntut selama ini. Body seksi Mate 30 Pro yang awalnya saya kagumi, setelah saya pegang setiap harinya mulai terasa annoying karena terlalu sensitif dan rounded, sehingga menjadi semakin mengganggu aktivitas. Cantik untuk dipandang namun tidak terlalu memberikan sebuah kenyamanan. Di tengah seluruh fitur fotografi terbaik yang dia tawarkan,
Pada kenyataannya, secara subjektif hanya sedikit sekali fitur yang saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa dibilang 90% kebutuhan fotografi saya hanyalah menggunakan mode auto dan portraitnya aja. Fitur super slow-mo yang begitu mengagumkan, nyatanya hanya saya gunakan sesaat saja hanya sebagai eksistensi gengsi di masa awal-awal memilikinya. Selebihnya hampir sama sekali nggak pernah saya sentuh lagi. Dan saya mulai sadar bahwa semua fitur-fitur terbaik tadi jadi tidak terlalu penting ketika kita tidak membutuhkannya. Namun meski begitu, kebersamaan kita selama kurang lebih telah berjalan 4 bulan tidaklah terlalu buruk. Tidak ada yang istimewa, namun juga tidak terlalu menyusahkan. Just fine. Hingga akhirnya, Huawei P40 Pro mulai di-launching di bulan April lalu, yang lagi-lagi menawarkan fitur-fitur kamera terbaik dengan skor DxOMark tertinggi lagi. Saya lagi-lagi melirik kecantikan dan keindahan bodinya di tengah balutan warna titanium yang begitu glamor. Tiba-tiba Mate 30 Pro yang dulu begitu saya kagumi dan terasa unik, point of view saya berubah seketika. Bodi Mate 30 Pro tiba-tiba menjadi semakin mirip dengan pintu mesin cuci, jika dibandingkan dengan P40 Pro yang terlihat begitu elegan. Kalau ada yang bilang cowok itu kelemahannya di mata, ya memang bener sih. Mirip lah sama cewek kalau pas lagi lihat logo diskon. Saya begitu berharap beberapa kekurangan yang ada pada Mate 30 Pro bisa ditutup oleh P40 Pro ini. Akhirnya saya memutuskan untuk meminangnya pada awal bulan Desember lalu. Meskipun saya juga masih enggan untuk melepaskan Mate 30 Pro saya yang sudah bersama saya selama 4 bulan terakhir. Jadi kayak nikah siri nggak sih? Tapi bukan nikahin sirinya iPhone ya. Siri, will you marry me? Let's just be friends, okay? Hari penentuan dimulai. Ketika pada akhirnya saya sudah memutuskan untuk bersama P40 Pro, masalah besar akhirnya muncul. Instalasi GMS terus berubah seiring berjalannya waktu. Metode instalasi GMS yang dahulu berhasil digunakan pada Mate 30 Pro sudah nggak cocok lagi untuk P40 Pro. Saya bahkan mulai mencari dan mencoba berbagai alternatif dan metode baru untuk instalasi GMS yang sebelumnya nggak bermasalah. Hanya dalam waktu sekitar 2 mingguan aja, instalasi yang nggak lagi bekerja, dan mungkin masih harus menunggu atau mencari solusi lain supaya tetap bisa bersama dengan P40 Pro. Tapi tragedi pun dimulai. Di saat yang sama, salah satu akun email saya tiba-tiba aja hampir kena hack di perangkat Mate 30 Pro saya, yang entah karena penggunaan VPN yang salah, atau mungkin karena metode instalasi yang nggak aman dengan menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi nggak resmi dari Google. Sehingga proteksi keamanannya jadi tidak bekerja sempurna. Entah apa penyebabnya saya belum mengetahui secara pasti hingga saat ini. Lalu seminggu setelahnya, orang ketiga sialan itu kembali lagi mencoba untuk merusak hubungan kita selama beberapa kali. Tapi untungnya proteksi two-way authentication masih melindungi data saya. Tapi hal ini cukup membuat saya tertekan selama seminggu, khususnya karena seluruh hasil karya dan pekerjaan saya banyak sekali bergantung pada seluruh akun, data, dan aktivitas digital yang sepenuhnya saya percayakan padanya. Ibaratnya dia mulai bisa main belakang kapanpun kalau gini caranya. Ini pertama kalinya saya merasa insecure bersama dengannya. Dan akhirnya saya mulai berpikir, jujur aja, meskipun kamu begitu seksi dan menawan, begitu smart, selalu menjadi yang terbaik di kelasmu dan punya banyak sekali fitur yang nggak dimiliki oleh lainnya, tapi tanpa adanya restu dari GMS yang menjembatani dunia ini, kamu bagaikan sebuah raga yang sangat menawan namun tidak memiliki jiwa. Mungkin saya bisa mengusahakannya setiap hari, minggu, atau mungkin bulan. Namun di momen ini hubungan lama saya dengan iPhone 7 akhirnya membuat saya sadar bahwa hubungan yang sehat adalah sebuah hubungan mutualisme, di mana keberadaanmu seharusnya memberikan support yang stabil pada seluruh aktivitasku, dan membuatku menjadi orang lebih produktif. Di mana aku tidak lagi harus dipaksa untuk terus menyesuaikan dirimu, dan tidak harus ada dalam ketakutan karena hubungan terlarang yang aku lakukan secara nggak resmi setiap harinya. Meskipun kita saling memiliki satu sama lain, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa kita juga membutuhkan dunia ini untuk tetap maju. Huawei, aku memang mencintaimu, tapi sepertinya hubungan kita harus berhenti sampai di sini. Memang bukan salahmu, tapi mungkin ini semua salah Donald Trump sehingga kita terpaksa harus ada di posisi seperti ini. Goodbye, Huawei. Di tengah kesendirian, saya mulai mengingat kembali iPhone 7 saya, dan momen-momen indah bersamanya. Inikah yang dinamakan susah move on? Or maybe Apple experience is my first love? Tapi saya sadar saya harus lebih realistis, bahwa hubungan masa lalu tidak selalu bisa kita paksakan.
Karena ketika kita harus memaksakan sesuatu yang ada di masa lalu meskipun tidak lagi relevan, maka hidup kita hanya akan berjalan di tempat dan sulit untuk maju dan produktif. Life goes on. Di momen ini saya menyadari bahwa saya membutuhkan lebih dari sekedar kenyamanan masa lalu yang indah, namun juga sesuatu yang bisa membuat kita nyaman sekaligus lebih produktif supaya bisa tetap maju. Dan di benak saya, iPhone 11 Pro Max adalah satu-satunya jawaban buat saya dalam waktu dekat ini. Sulit bagi saya untuk menyangkal bahwa user experience iOS bukanlah sebuah pengalaman terbaik hingga saat ini, karena begitulah kenyataannya. Sekeras apapun aku mencoba, aku selalu merindukan betapa stabilnya experience bersamamu. Karena experience itu yang akan kita hadapi setiap hari, jam, menit, dan detik, bukan hanya sekedar eventual, apalagi cuma buat gengsi-gengsian aja di mata orang. Meskipun kamu terlihat lebih gemuk dan bongsor, dan bodimu bukanlah yang paling seksi dibandingkan dengan yang lainnya, tapi memandang layar retinamu seharian tidak pernah membuat mata ini lelah dan bosan. Karena semakin natural warnamu, itulah yang membuatku semakin everlasting. Meskipun semua fitur-fitur kameramu nampak begitu kuno dan terlambat dibandingkan dengan yang lainnya, tapi nyatanya setelah aku bertualang dengan semua fitur terbaik di luar sana, bagiku itu hanyalah jadi sebuah gimmick jika ternyata yang paling aku butuhkan hanyalah hal-hal yang paling basic, yaitu mode auto dan portraitmu aja. Dan ternyata, bagiku kamu jauh lebih unggul dalam dua mode itu jika dibandingkan dengan yang lainnya. Yang terlalu sibuk dengan banyaknya modifikasi AI dan fitur. Bahkan mereka semua nampak terlalu berusaha terlihat baik sehingga terkadang menjadi fake. Sedangkan kamu selalu tampil natural dan apa adanya. Dan itulah yang ternyata paling aku butuhkan. Dan kini kamu punya daya tahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan semua mantan yang pernah bersamaku. Kamu bahkan bisa bertahan dengan semua aktivitasku selama 2 hari penuh tanpa mengeluh. Sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan di mantan terindahku sebelumnya, iPhone 7. Tapi, hanya satu saja pengorbanan terbesarku untuk mendapatkanmu. Karena kamu begitu jual mahal, begitu mahalnya. Bahkan merelakan 2 mantan terbaikku saja masih belum cukup bagiku untuk menebusmu. Tapi aku rasa aku bisa memahaminya, karena sesuatu yang berharga itu memang layak untuk diperjuangkan. And I think I found the right place in you. You're my soul, my heart,